Dia ngerti cara backpacker. Karena dia takut ketangkap, dia ikut travel dengan harapan kalau ketangkap dipulangkan, minta ganti duitnya sama travel. Itu namanya haji licik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Permasalahan-permasalahan saat berhaji ini sebenarnya sudah terjadi dari zaman ke zaman. Sepanjang tahun, sepanjang masa, sepanjang sejarah. Dan masalahnya klasik. Makan terlambat, transportasi terlambat, dan tenda yang tidak layak. Sebenarnya kalau kita kaji, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, selama kita berhaji ini, yang diuji oleh Allah adalah kesabaran kita. Jangan sampai kita memaki, berkelahi, dan berdebat. Hal-hal ini memicu kita untuk melakukan perdebatan. Maka penting, sebenarnya permasalahan haji itu bukan di situ letaknya. Karena ini terus akan ada sepanjang masa. Nah, permasalahannya adalah pada diri kita. Siapkah kita untuk menahan diri kita, melepaskan atribut diri kita, siapa kita, apa pangkat kita, apa jabatan kita, apa kehebatan kita harus kita lepas di sini. Di sini uang tidak berlaku. Ada orang yang sudah bayar 400 juta, Allah pulangkan. Ada orang yang membayar 300 juta, dia harus berjalan ke Arafah. Ada orang yang hanya haji koboi, dia bisa dapat tenda di Arafah. Jadi ini harus kita lihat, kita sikapi bahwa semua ini adalah ujian. Jika kita memandang ini sebagai ujian, maka semua tidak akan jadi persoalan. Dan maka kita akan bersedia menerima semuanya dengan legowo, dengan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa itulah haji yang Allah berikan untuk kita. Apalagi kalau kita mau mengintrospeksi diri. Jangan-jangan selama ini dan uang yang kita bawa ini adalah hasil dari hal-hal yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting mensikapi permasalahan-permasalahan haji ini dengan hati yang jernih, hati yang terbuka sehingga Anda tidak kesal, tidak jengkel, dan tidak banyak protes. Jika Anda banyak protes, disinilah celahnya. Jika usul Anda ditolak, maka Anda akan sakit hati. Anda akan bergibah, sehingga kedatangan Anda ke sini hanya untuk menghasut orang, untuk berdebat, berkelahi, memaki. Jika hal ini Anda lakukan, jangan-jangan Allah mendatangkan Anda ke sini bukan untuk berhaji, tetapi untuk menguji orang yang berhaji. Na'udzubillah. Salah sebentar lagi kita akan hukum. Suksesnya Anda berhaji itu tidak ada hubungannya dengan Anda bayar mahal dan Anda menggunakan travel. Kalau backpacker legal, tidak. Hampir semua saat ini haji non-kuota ilegal. Tahun ini saya ada rombongan haji tanpa antri. Jika Anda ingin bergabung, silakan hubungi nomor di bawah ini. Kemudian sebaiknya pendaftaran sebelum bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Anda untuk datang ke Tanah Suci. Suksesnya Anda berhaji itu tidak ada hubungannya dengan Anda bayar mahal dan Anda menggunakan travel. Kalau backpacker legal, tidak. Hampir semua saat ini haji non-kuota ilegal. Apakah dia pakai travel atau tidak, dia ilegal. Kenapa? Dia tidak menggunakan visa haji. Dia menggunakan visa turis atau visa yang lainnya. Karena kalau berhaji, kita harus menggunakan visa haji atau furodah. Nah, di sini, di hotel ini hampir semuanya legal. Tapi mereka menggunakan travel. Mirisnya, ada yang mengaku furodah. Ini orang-orang tua nih biasa nih. Kita tanya, Bapak haji? Iya. Pakai visa apa, Pak? Oh, furodah. Mana ada furodah di hotel seperti ini, begitu. Apa ciri-cirinya kalau Anda itu haji legal? Pertama, Anda tidak turun di Jeddah. Anda turun di Riyadh. Berarti Anda tidak menggunakan visa haji atau furodah. Kemudian Anda berangkat lebih awal. Nah, ini juga tanda-tanda kedua. Karena visa furodah itu terbitnya di dekat-dekat hari. Mungkin 5 hari sebelum wukuf, mungkin 8 hari sebelum wukuf. Nggak tahu, nggak pasti. Nah, kalau Anda berangkat di awal, dapat dipastikan itu bukan visa furodah. Artinya juga legal. Walaupun Anda pakai travel, Anda tetap legal. Nah, maka Anda harus hati-hati mencermati permasalahan ini. Lihat betul visanya itu. Jangan mudah-mudah aja. Nah, biasanya yang travel-travel membohongi jamaahnya seperti ini kena batunya. Kenapa? Saat jamaahnya ditanya di imigrasi, biasanya imigrasi iseng. Mau haji ya? Dia jawab iya. Maka mereka akan temu masalah dan mereka akan dikumpulkan semua dan dipulangkan. Kenapa? Karena visa mereka visa turis bukan untuk berhaji. Kenapa jamaahnya menjawab dia mau berhaji? Karena travelnya tidak memberitahu. Kalau diberitahu, maka ketahuan bahwa tidak pakai visa furodah. Kalau tidak pakai visa furodah, maka orang protes bayarnya mahal. Insya Allah tahun depan saya ada rombongan haji tanpa antri. Jika Anda ingin bergabung, syaratnya mudah. Anda harus siap mental atas kemungkinan terburuk yang akan terjadi.
seperti tertolaknya Anda masuk ke Saudi Arabia atau tertolaknya Anda di Padang Arafah. Jika Anda berminat, hubungi nomor di bawah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memilih Anda untuk datang ke tanah suci. Kenapa jamaahnya menjawab dia mau berhaji? Karena travelnya tidak memberitahu. Kalau diberitahu, maka ketahuan bahwa tidak pakai visa roda. Kalau tidak pakai visa roda, maka orang protes bayarnya mahal. Maka kesimpulannya adalah haji backpack, haji cowboy ilegal, haji sendal jepit ilegal, haji dengan travel juga ilegal. Kalau tidak menggunakan visa roda atau visa haji. Kalau menggunakan visa ziarah, sudah dapat dipastikan ilegal. Visanya benar, tapi peruntukannya salah. Kalau menggunakan visa ziarah, masuk ke Saudi boleh, lewat Riyadh. Kalau lah Jeddah, tidak diterima, karena bukan visa haji. Pada musim haji, Bandara Jeddah hanya menerima orang-orang yang bervisa haji. Kalau bervisa turis, visa ziarah disuruh pulang. Maka kalau kita berangkat dengan travel atau backpacker, kita turun di Riyadh, kita kucing-kucingan. Harus kita jawab kalau ditanya, mau kemana? Mau jalan-jalan. Nah, celakanya ada jamaah haji yang merasa pakai visa furodah. Karena mungkin travelnya tidak memberitahu agar mereka tenang dan tidak panik. Tetapi ini berakibat fatal. Beberapa tahun lalu, ada seorang ibu yang ditanya oleh imigrasi, ibu mau kemana? Maka dia jawab mau haji. Visanya visa turis. Maka seluruh jamaah dikumpulkan dan dipulangkan. Nah, ini keterbukaan seperti ini penting. Anda juga harus cermat melihat visa Anda itu furoda atau ziarah. Ciri-cirinya sudah jelas. Berangkatnya dekat hari kalau furoda. Kalau jauh-jauh hari, itu bukan furoda. Nah, kalau begitu, itu ada resikonya. Nah, yang paling penting saya maksudkan ini adalah, walaupun Anda ikut travel, walaupun Anda backpacker, itu tetap ilegal. Dan resikonya adalah, Anda akan dipulangkan jika ketangkep. Maka penting, sebelum berangkat, Anda harus sudah siap. Ya Allah, seandainya saya dipulangkan, saya ridho, saya ikhlas, uang yang saya sudah bayarkan tidak akan saya minta kembali. Nah, banyak orang, dia ngerti cara backpacker. Karena dia takut ketangkap, dia ikut travel. Dengan harapan, kalau ketangkap dipulangkan, minta ganti duitnya sama travel. Itu namanya haji licik. Maka untuk itu udah kita siap-siap saja. Nah, yang paling penting, jangan banyak takutnya. Kenapa? Karena dari sekian juta orang ini, hanya segelintir orang yang ditolak. Hanya segelintir orang yang nggak bisa masuk Arafah. Jangan-jangan ini asbab dosa dia yang Allah gugurkan lewat ibadah haji. Mungkin dia suka nipu orang, mungkin suka melantarkan orang, mungkin merampok orang, kita nggak tahu. Jadi jangan digeneralisir. Dan yang penting, mau legal, mau tidak legal, insya Allah semua wukuf di Arafah. Tahun ini lebih dari 6 juta orang katanya. Padahal haji resmi itu hanya 3 juta. Berarti apa? 3 juta. Tetapi ditolakkah? Diusirkah? Dipulangkah? Tidak. Nah, inilah haji. Jadi apa yang Anda dapatkan selama berhaji, itulah haji yang Allah berikan untuk Anda, terima saja. Oh, saya tidak dapat tenda, Alhamdulillah. Oh, saya cuma di bawah pohon di dekat Jabal Rahmah. Masya Allah, itu luar biasa. Hajinya Rasulullah. Karena Rasulullah saat berhaji, Rasulullah itu berdiam diri wukuf di dekat Jabal Rahmah. Kenapa kita pusing-pusing? Jadi jangan banyak protes, jangan banyak maunya. Sudah sampai ke Mekah saja sudah Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Berapa banyak orang yang tidak jadi berangkat. Berapa banyak orang yang ketipu. Berapa banyak orang sudah di sini dipulangkan. Berapa banyak orang yang sudah sampai sini nggak jadi masuk ke Arafah. Bersyukur kepada Allah. Jadi kalau sampai sini jangan banyak ngomel, jangan banyak protes. Coba buat perumpamaan. Jika ada rombongan orang datang ke rumah Anda. Di depan pagar itu orang-orang ribut, saling berkelahi, saling maki. Kira-kira Anda usir nggak? Pasti Anda usir. Ngapain di depan pagar rumah Anda yang ribut-ribut? Pergi sono. Nah, jamaah yang kena usir itu mungkin jangan-jangan seperti itu. Tetapi kalau orang itu antri di depan rumah Anda, kemudian mereka berteriak, Pak, buka pintu dong, Bu, buka pintu dong, kami sudah lama di sini. Dengan bahasa yang indah, tanpa perkelahian, insya Allah pasti disuruh masuk. Maka jangan jadikan diri Anda selama di kota Mekah ini, selama berhaji ini, menjadi orang yang membatalkan pahala haji orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memilih Anda untuk datang ke tanah suci. Assalamualaikum.